teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Dan ini aku upload video lagi. Semalam aku lagi ada kesibukan yang membuat aku tidak bisa upload video baru, teman-teman. Dan ini dia, hari ini aku bakalan bahas kompetensi manajerial P3K 2022. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook juga masih bisa teman-teman. Untuk cara pemesanannya kalian nanti klik aja description box aku karena di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp aku. Dan juga di kolom komentar juga udah aku cantumin nomor WhatsApp aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke nomor satu, kita baca soalnya. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan, oke, pertanyaannya dalam suatu organisasi ya, eh, suatu kerjaan tersebut tuh tidak efektif akibat ya dia mengalami krisis ya teman-teman. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakukan terhadap organisasi ini? Dan juga teman-teman buat info aja ya, soal-soal manajerial itu biasanya berkaitan dengan cara kita mengorganisir sebuah organisasi, teman-teman. Jadi kayak gimana nih sikap kita menyikapi kalau misalnya terjadi suatu masalah di dalam organisasi tersebut. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari soal manajerial, teman-teman. Oke, coba kita lihat optionnya ya. A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. Nah, di sini kan dia minta tanggapan kita nih kalau dalam organisasi tersebut terjadi suatu masalah ya teman-teman. Maka yang bisa kita lakukan harusnya kita memperbaiki situasi tersebut ya supaya tidak semakin gawat atau chaos ya teman-teman. Makanya nomor satu jawabannya adalah yang C seperti itu. Nah, sebenarnya untuk soal manajerial sosiokultural itu lebih ke apa ya, pemikiran masing-masing teman-teman ya. Makanya itulah soalnya ada poin 3, poin 4, poin 2, poin 1 teman-teman. Nah, tapi kan ini kita lihat konteks soalnya ya. Konteks soalnya itu gimana kalau misalnya kita dihadapkan dengan suatu masalah di dalam organisasi kita ya. Pastinya kita harus memperbaiki situasi tersebut ya. Udah jelas pasti teman-teman. Makanya nomor satu jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah, nah kita sebagai ketuanya lah nih ya. Nah kemudian anggota kita itu menunjukin sikap kayak acuh nggak acuh, kayak nggak peduli kayak gitu. Nah, sikap kita dalam mengatasi hal ini itu kayak gimana? Kita coba baca optionnya satu persatu. A. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. B. Mudah sekali tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberikan sanksi yang pantas. C. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkannya, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan diberikan teguran. D. Menasihatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Nah, ini tuh jelas banget jawabannya adalah yang C, poin 4-nya. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya. Nah, ini kita harus membagi tugas tersebut secara adil ya, sehingga tidak menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Kemudian kita arahkan juga. Nah, sebagai pemimpin yang baik harusnya kita mengarahkan nih apa-apa aja sih, bagaimana cara pengerjaannya, terus kita arahkan ke arah yang lebih baik ya teman-teman supaya hasilnya lebih maksimal kayak gitu. Kemudian kita beri dampingan dan motivasi nih. Jadi kita sebagai ketua kita harus selalu memotivasi anggota-anggota kita supaya mereka tidak jenuh terhadap pekerjaannya ya sehingga bisa bekerja dengan maksimal dan memberikan hasil yang standar tinggi teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada masalah ya atau ada apa ya namanya tuh masalah ya diskusi bareng kayak gitu untuk menyelesaikan atau mencari solusi tersebut teman-teman kayak gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Setelah selesai penyuluhan dari puskesmas di sekolah, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke puskesmas di jam kerja. Sikap Anda adalah, nah ini situasinya masih dalam jam kerja ya. Nah, pulang dari sekolah,
harusnya kan kita kembali lagi ke puskesmas karena masih di jam kerja kayak gitu. Tapi teman kalian itu ngajak ke tempat lain ya, tempat tongkrongan kayak gitu. Nah, sikap kalian tuh kayak gimana sih teman-teman? Kita lihat optionnya. A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar tidak masalah. C. Asal atasan ikut tidak masalah. D. Kembali ke kantor sendirian. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. Karena apa? Karena masih di jam kerja teman-teman. Kalau misalnya kita nggak balik ke kantor, atau ke puskesmas, kita malah pergi nongkrong, itu sama aja kita dengan korupsi waktu, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Harusnya kan ini masih jam kerja dipakai untuk bekerja ya, teman-teman. Nah, kalau yang D kembali ke kantor sendirian, harusnya kan kita apa ya, mengajak teman kita untuk menjadi lebih baik lah ya, teman-teman. Jadi, kita baiknya nggak sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, makanya nomor 3 jawabannya adalah yang A. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Anda sedang memiliki banyak deadline pekerjaan yang banyak. Salah satunya harus selesai besok pagi sehingga memaksa untuk bekerja lebih ekstra dari biasanya. Tiba-tiba atasan Anda memberi tugas tambahan kepada Anda. Sikap Anda adalah, nah itu sering banget terjadi di dalam lingkungan pekerjaan ya. Kita banyak banget pekerjaan, deadline-nya mepet, kemudian ditambah lagi atasan yang nambah pekerjaan buat kita kayak gitu. Nah, kira-kira pada kasus ini kita boleh menolak atau enggak sih teman-teman? Nah, coba kita lihat ya. A. Saya merasa saya cukup lelah dalam bekerja mengejar deadline yang banyak sehingga saya menolak pekerjaan tambahan tersebut karena besok pagi harus mengumpulkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. B. Saya merasa lelah dan tidak yakin bisa menyelesaikan pekerjaan tambahan sehingga saya menerima pekerjaan tersebut dengan berat hati karena ragu untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. C. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan yang besok akan dikumpulkan, setelah itu mengerjakan pekerjaan tambahan sampai malam. D. Saya akan menjelaskan kepada atasan kalau memiliki pekerjaan yang harus dikumpulkan besok pagi dan menyarankan kepada atasan untuk memberikan pekerjaan tambahan tersebut kepada karyawan lain. Nah, teman-teman, di sini kan kita dapat deadline besok pagi. Kemudian atasan juga memberikan tugas tambahan. Tetapi di soal atasannya tidak memberikan tenggang waktunya sampai kapan nih tugas tambahan tersebut harus dikumpulkan kayak gitu. Nah, teman-teman, nah, maka jawabannya adalah yang C ya. Saya akan selesaikan terlebih dahulu nih yang deadline-nya, teman-teman. Jadi deadline besok kita selesaikan dulu ya. Setelah itu baru kita cicil pekerjaan tambahan tersebut, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi nomor 4 adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang pemimpin di tim kerja Anda. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, Anda biasa mengatur pekerjaan kepada anggota-anggota tim dengan cara, oke, di sini kita dipertanyakan nih, kita sebagai seorang pemimpin, gimana sih cara kita mengatur anggota-anggota tim kita tersebut, ya? Nah, kita lihat optionnya. A. Mengerjakan semua pekerjaan secara bersama-sama. B. Memberikan beban kerja sesuai dengan kemampuan bekerja. C. Memberikan beban kerja yang sama rata kepada semua anggota. D. Memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi mereka. Nah, ini jelas banget teman-teman. Makanya supaya menghasilkan kinerja dan hasil yang baik, kita harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi mereka, yaitu dengan fungsi mereka ya. Misalnya fungsi mereka itu kalau misalnya bagian kesehatan ya, em, dia seorang bidan ya harus kita berikan fungsi kerja atau tupoksinya yang sesuai dengan ranah kebidanan. Kalau misalnya dia perawat ya sesuai dengan ranah keperawatan sehingga hasilnya lebih maksimal ya teman-teman, dan juga mendapatkan apa ya, hasil standar yang tinggi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian dan semoga sukses selalu. Aku ucapin terima kasih banget buat yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.